Limbah rumah tangga. Oke. Limbah rumah tangga ini kebanyakan adalah tadi sudah dijelaskan, yaitu organik. Memang ada dua, yaitu limbah organik dan anorganik. Saya nanti hanya akan membahas di limbah organiknya aja. Limbah organik ini bisa berasal dari sisa makanan, sisa sayur, buah, ampas, pokoknya yang ada di rumah ya Bu ya. Jadi bagaimana kita bisa ikut berperan untuk mengurangi sampah yang sampai ke TPA itu. Jadi kita mulai memilah sampah di rumah, memilah limbah kita. Yang pertama kita lakukan bisa dengan cara kurangi food loss dan food waste. Kemudian yang kedua yaitu regrow. Yang ketiga ekoenzim. Yang keempat itu pengomposan. Oke, lanjut. Nih, food waste. Food waste itu sisa bahan makanan atau makanan yang siap dikonsumsi oleh manusia, namun dibuang begitu saja dan akhirnya akan menumpuk di TPA. Wah. Ini kita di rumah tangga ini banyak banget ya yang bisa kita lakukan sebenarnya dengan food waste. Kita pengelolaan secara food waste, yaitu ini ada beberapa contoh. Misalnya kita ketika memasak itu ada bahan sisa-sisa rumah tangga, produk yang kita ambil, namun ada juga yang kita buang gitu. Misalnya seperti ini, kepala udang ini kita bisa mereuse atau sisa bahan makanan ini kita bisa gunakan ulang. Jadi kulit udang atau kepala udang ini nggak harus dibuang, karena kalau kita buang begitu saja, nggak lama pasti kita akan mencium aroma yang sangat tidak sedap. Karena itu kita coba bisa memanfaatkan. Ini saya udah coba Bu, saya bikin ini udang crispy ini, dan ini anak-anak suka. Karena kalau dimasak dengan udang, dimasak dengan kulitnya, mereka kan nggak bisa makan ya. Jadi ketika dimasak menjadi udang crispy ini, anak-anak menjadi suka. Ini tuh kayak penggantinya kerupuk gitu ya. Untuk cara pembuatannya, insya Allah ibu-ibu semuanya sudah ahlinya ya. Jadi saya nggak perlu jelasin. Ini hanya sharing aja beberapa hal yang sudah saya lakukan di rumah. Misalnya ini ada tumis kulit singkong. Kebetulan saya menanam singkong itu secara organik di kebun saya. Jadi ketika saya mengambil singkongnya, maka kulit dalamnya itu, kalau kulit coklatnya saya buang ya Bu ya, nanti dijadikan kompos. Namun untuk kulit dalamnya itu kita bisa manfaatkan juga untuk dijadikan tumis Bu, dan itu enak. Saya udah nyoba. Kemudian ada lagi misalnya ini kulit buah naga. Kulit buah naga ini kita buang luarnya, dalamnya kita bisa bikin untuk teh dicampur dengan lemon, itu udah seger banget. Nah, kemudian ada lagi nih yang terakhir, belum yang terakhir ya, penggunaan sisa rumah tangga berupa minyak jelantah. Minyak jelantah itu selama ini menjadi membebani gitu kalau buat saya ya, karena kalau saya buang ke kebun saya otomatis tanahnya akan rusak. Jadi selama ini itu paling saya masukin botol atau saya wadahin ke plastik, kemudian saya buang di tempat sampah. Nah, sekarang ada solusi baru dari teman-teman kita dari komunitas yang mengelola minyak jelantah ini. Contohnya itu bisa digunakan untuk sabun dan lilin aromaterapi. Untuk sabun dan lilin aromaterapi nanti mungkin bisa digunakan ya Bu. Oh ya, satu lagi
ini yang paling sering terjadi di rumah saya itu nasi. Nasi ini kalau kita masak pagi, biasanya malam kita nggak habis ya. Itu takut basi, itu bisa kita simpan di kulkas, kemudian kita bisa memasaknya besoknya untuk nasi goreng ataupun yang lainnya. Kalau kebetulan saya nasinya dari beras organik, alhamdulillah aman. Jadi kalaupun saya masak pagi sampai besok paginya lagi itu nggak basi. Jadi insya Allah masih bisa dikonsumsi lagi. Oke, ini ada beberapa gambar itu yang dibuat oleh teman-teman saya di Salimah, yaitu sabun dari minyak jelantah. Tapi sabun ini hanya digunakan untuk mencuci ini ya Bu, bukan untuk badan, bukan untuk badan, tapi untuk sabun cuci batangan gitulah. Saya udah mencoba untuk mencuci kaos kaki, lap-lap yang kotor tuh alhamdulillah bersih. Kemudian ini ada lilin-lilin. Mungkin bisa ditampilkan untuk video pembuatan sabun dan lilin aromaterapi dari minyak jelantah ya. Monggo silahkan. Videonya mau ditayangin sekarang atau nanti Bu untuk pembuatan sabun dari minyak jelantah ataupun lilin aromaterapinya? Di skip aja deh. Oh, di skip dulu. Oke. Lanjut. Nanti mungkin di bagian akhir ya. Lanjut. Sekarang lanjut ke slide selanjutnya. Food loss. Lanjut. Loss. Apa itu food loss? Food loss itu sampah makanan yang berasal dari bahan pangan yang tidak bisa diolah menjadi makanan dan akhirnya dibuang begitu saja. Misalnya kalau dari produsen makanan ya kualitasnya itu nggak bagus, tidak sesuai dengan keinginan konsumen sehingga tidak laku di pasaran, umurnya pendek. Kalau di rumah tangga, nah ini kalau di rumah tangga itu biasanya kita sering membeli bahan-bahan makanan seperti buah, sayur, ataupun yang lainnya. Kemudian kita masukkan ke kulkas. Nah, kita suka lupa itu yang di kulkas itu kalau kita masih punya bahan gitu ya. Sehingga ada buah-buahan seperti pisang, tomat, jeruk, dan yang lainnya itu akhirnya tidak bisa dikonsumsi lagi. Begitupun dengan minuman. Minuman itu sebaiknya tidak terkena sinar matahari langsung ya, karena itu akan merusak mineral yang ada. Kemudian daging apabila dibiarkan terbuka untuk waktu yang lama juga akan rusak. Jadi apa yang bisa kita lakukan agar tidak terjadi food loss yaitu di dalam rumah kita, yaitu kita bisa dengan cara kita itu membuat planning, yaitu planning yang lebih baik. Misalnya apa yang mau kita beli itu memang disesuaikan dengan apa yang kita masak sehingga itu tidak akan mubazir. Jadi mulai sekarang mulai berpikir apa yang bisa kita lakukan dengan food loss itu dengan cara itu tadi membeli bahan-bahan makanan yang sesuai dengan kebutuhan saja sehingga tidak terbuang percuma. Oke, lanjut. Regro. Regro ini sebenarnya masih masuk dalam food waste ya Bu ya. Jadi menanam kembali sisa sayur atau buah untuk menjadi tanaman baru. Ketika kita ini belanja itu biasanya kan misalnya apa tuh kayak sayur-sayuran segala macam atau buah-buahan
itu biasanya yang sering terjadi itu hanya akan diambil yang dibutuhkan saja. Mulai dari sekarang kita mulai memanfaatkannya. Misalnya ini, pada saat ini ada gambar, ini paling gampang, yang paling gampang ya, itu serai. Serai ini paling gampang, Bu. Jadi ketika dipotong, terus kemudian bagian bawahnya itu dikasih air sedikit saja, dia udah akan keluar apa namanya, akar. Namun untuk regro ini, Bu, yang perlu diperhatikan adalah tahu dari mana asal sayur atau tanaman yang akan kita regro ini. Kemudian yang kedua, berapa lama waktunya sayur ini atau buah ini sampai ke kita. Yang ketiga itu memilih tanaman, memilih jenis tanaman yang mudah untuk melakukan regro. Misalnya seperti ini tadi. Ini gampang sekali, Bu. Kayak serai ini gampang sekali. Kemudian ini ada minuman ya, infus water. Itu biasanya saya karena suami WFH, itu saya siapkan pagi itu saya siapkan apa namanya, ini daun mint ini saya petik sendiri karena kebetulan saya ada di rumah. Kemudian saya tambahkan dengan lemon. Itu insya Allah selama meeting itu insya Allah nggak ngantuk karena ada rasa asam dan seger dari mint dan lemon. Karena saya ketika melakukan infus ini tidak dengan air panas, hanya dengan air dingin saja, maka sisa dari apa namanya, infus water ini, mint ini kita bisa tanam ulang, Bu. Nah, dari mint yang kita tanam ulang ini, mint ini paling gampang sebenarnya untuk diregro. Satu hari saya itu pernah menanam mint, itu potongan-potongan mint itu saya tancap-tancapin aja, Bu, di atas kolam ikan saya yang kebetulan ada itu asa saringan itu. Nah, di situ 3 hari itu sudah keluar sudah keluar akarnya. Jadi setelah dia keluar akarnya, tanam. Namun untuk semua tanaman yang diregro ini sebaiknya ketika baru pindah itu diletakkannya itu di tempat yang teduh, nggak langsung kena sinar matahari. Seperti yang saya katakan tadi, tahu asal tanaman. Maksudnya begini, Bu. Tanaman sayur yang kita dapatkan ini kan rata-rata berasal dari daerah yang secara suhu itu berbeda dengan kita ya. Dari daerah dingin lah bisa dikatakan. Nah, ketika sayuran ini berasal dari daerah dingin, kemudian sudah beberapa hari dia di jalan, jadi dari tempat panen sampai ke kita itu kan butuh waktu ya. Jadi dia butuh penyesuaian, kemudian juga nutrisi yang masih ada itu juga sudah minim, maka itu perlu penanganan untuk meregronya, yaitu dengan cara menyiapkan sedikit air, ditunggu sampai keluar akar, kemudian dipindah sama seperti yang lain. Hanya saja memang untuk tanaman dari tempat dingin itu kita lebih berhati-hati ya, karena di tempat saya kayak pondok gede gini itu panas, jadi tanaman-tanaman yang dari tempat dingin itu biasanya suka nggak kuat. Pas awal di regro itu tumbuh bagus, tapi nggak lama itu biasanya dia busuk. Itu terjadi karena ketika di tempat aslinya dia tumbuh, mereka tuh nggak banyak diguyur air, maksudnya penyiramannya, karena memang udaranya sudah sejuk, itu sudah cukup buat mereka. Jadi nanti kalau kita menanam meregro kayak bawang bombay, daun bawang, seledri, itu kalau sudah tumbuh kita siramnya itu sedikit-sedikit saja, Bu. Nggak usah ini ya, nggak usah nafsu mau nyiram banyak-banyak gitu, nggak usah. Jadi kita bisa berhemat air. Jadi cukup tanah itu lembab, itu udah cukup. Insya Allah dia akan tumbuh. Cuman memang ya meregro ini sebenarnya untung-untungan karena memang
yang kita regrow ini kan bukan tanaman yang dari tempat yang sama suhunya dengan kita, udaranya dengan panas atau dingin itu tadi ya. Kemudian juga ketika kita meregrow, yang perlu kita perhatikan adalah kita mau mengambil daunnya saja atau kita memang mau menumbuhkan tanaman ini untuk nanti keluar bunga, berbuah, kemudian kita tanam lagi. Kenapa? Karena dari beberapa jenis sayur ini memiliki umur vegetatif yang pendek, seperti selada, kemudian sawi bakso itu. Mereka memiliki umur vegetatif yang pendek. Jadi kalau kita regrow, mereka tumbuh, itu biasanya nggak lama akan tumbuh keluar bunga, kemudian biji. Tapi nggak masalah. Dari bijinya itu nanti kita bisa tanam lagi. Jadi kita nggak perlu lagi beli benih untuk menanam sayur. Yang paling gampang lagi itu umbi-umbian, Bu. Seperti kentang, kemudian ubi jalar. Itu kan sebenarnya pada umbi itu ada matanya ya. Jadi kita potong, kita sisakan beberapa mata, itu nanti akan tumbuh seperti ini. Gambar yang pertama ini itu keluar batangnya. Nah, itu langsung kita tanam saja kalau sudah seperti itu, karena dia lebih kuat ya untuk di berbeda suhu ini kuat. Nah, dari batang yang keluar ini nanti kita bisa potong, kemudian kita tancap-tancapin aja. Itu insya Allah nanti akan menghasilkan umbi. Tinggal perawatannya aja. Nah, untuk perawatan tanaman-tanaman ini, insya Allah nanti kita punya nutrisinya. Jadi pada slide selanjutnya nanti kita akan memanfaatkan limbah rumah tangga ini untuk menutrisi tanaman-tanaman ini ya. Jadi kalau tadinya kita sisa sayur ini kita buang begitu saja, maka mulai kita manfaatkan. Jadi manfaat regrow itu, Bu, menurut saya ya, dengan biaya yang hemat, kita itu bisa mendapatkan bibit sayur ataupun buah yang gratis, menambah estetika dapur misalnya, ataupun estetika ruang tamu ya. Saya suka iseng, Bu. Jadi kalau tanaman saya itu bagus, biasanya saya akan letakkan di meja makan, atau enggak saya taruh itu di ruang tamu. Jadi sayur saya itu menjadi kayak hiasan gitu di rumah saya. Nah, yang ketiga, dengan meregrow ini kita dapat menjadikannya sebagai hobi. Nah, dari hobi ini, Bu, hobi menanam, insya Allah saya sudah pernah melakukan ya. Dari hobi menanam ini, alhamdulillah juga bisa memberikan dampak ekonomi. Karena saya kan sering tuh upload, misalnya saya nanam apa gitu. Tuh, ketika saya upload, itu teman-teman pasti ini penasaran gitu ya. Kadang ada yang datang ke rumah melihat ataupun ikut memanen gitu. Gitu tuh udah seneng banget gitu ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan memberikan nutrisi pada tanaman yang kita regrow, yaitu dengan yang pertama ekoenzim. Ekoenzim adalah senyawa organik berupa larutan kompleks hasil fermentasi yang warnanya itu biasanya coklat gelap, kemudian memiliki aroma fermentasi yang asam atau manis gitu, aromanya tuh kuat. Nah, bagaimana cara melakukan ekoenzim? Nanti saya nggak banyak menyinggung, Bu, karena ini sudah begitu banyak dikupas ya, baik di YouTube ataupun kalau kita googling itu udah banyak banget. Cuman saya hanya akan menyampaikan aja bahwa ekoenzim itu bisa kita lakukan di masing-masing rumah tangga kita dengan bahan-bahan yang ada di dapur kita. Misalnya ini, Bu,
Limbah dapur itu bisa berupa kulit buah ataupun sayur-sayuran. Yang kedua itu gula merah. Gula merah ini sebagai ini ya, makanan dari bakteri itu. Kemudian yang ketiga air jernih. Ini bahan utama untuk membuat ekoenzim. Mudah banget. Pasti ada di rumah kita ya. Kalau saya itu menggunakannya itu gula merah atau gula aren. Saya nggak suka pakai ini ya, gula pasir. Ini kemarin di kelas apa namanya di komunitas saya itu diberikan apa kayak buku panduan gitu ya untuk membuat ekoenzim. Mungkin udah banyak yang tahu juga bagaimana membuat ekoenzim, perbandingannya. Oke, kita kupas sedikit saja. Ekoenzim ini bisa dibuat dengan perbandingan bahan-bahan tadi itu 1/3 banding 10. 1 bagian itu berupa gula, 3 bagian berupa sampah organik, yang ketiganya yaitu berupa air. Air ini bisa air tanah ataupun air hujan ya. Kemudian setelah 3 bulan kita kurang lebih 3 bulan lah kita akan bisa memanen dari apa namanya yang kita bikin. Oh ya, yang ini karena ini tuh udah banyak banget, cuman ini saya sharing pengalaman dari saya, kesalahan dari saya ketika saya melakukan ekoenzim ya, ibu-ibu. Dulu saya melakukan ekoenzim itu, saya taruh wadahnya itu di wadah, misalnya kayak botol sisa air mineral. Sudah pakai perbandingan yang tadi disebutkan. Hanya saja saya tuh agak pelupa ya. Hari pertama, hari kedua, saya rajin tuh membuang gasnya. Begitu hari ketiga, saya tuh lupa. Saya lupa mengeluarkan gas yang ada di dalam botol itu. Satu malam terjadi ledakan di rumah saya, bom. Ternyata itu ekoenzim saya tutupnya kabur, Bu. Terus ekoenzim saya tumpah jadinya kan. Habis itu saya agak takut sih sebenarnya bikin ekoenzim. Kemudian beberapa waktu yang lalu saya ketemu teman-teman, saya dikasih tahu. Jadi wadah yang paling bagus itu sebenarnya wadah yang tutup mulutnya itu lebar. Jangan yang mulutnya kecil karena kalau yang mulutnya kecil itu gas itu akan tertimbun di situ. Kalau kita lupa buka itu bisa meledak seperti kejadian di rumah saya. Begitupun wadahnya itu sebaiknya jangan beling karena memang kandungan gasnya itu lumayan. Dan alhamdulillah kemarin saya bikin pakai itu ya, kayak toples tapi warnanya itu gelap. Jadi mulutnya lebar, mulut toples saya itu kayak ember gitulah. Alhamdulillah saya nggak pakai buka tutup. Saya nggak pakai buka tutup dan alhamdulillah jadi. Jadi itu yang sangat penting diperhatikan ketika kita melakukan ekoenzim karena gas yang dikandung itu tinggi. Oke, selanjutnya manfaat ekoenzim. Kita langsung aja ke manfaat ekoenzim. Ekoenzim ini memiliki manfaat yang banyak banget, Bu. Kalau saya merasakan itu ini ketika tanaman anggur saya itu ada beberapa pohon kemarin kena guyur hujan, itu tuh dia kena karat daun ya, sehingga ada beberapa tuh mati, hanya tinggal misal satu. Setelah saya tanya ke teman-teman yang pengangguran, ternyata salah satu solusi agar air hujan itu tidak memberikan dampak negatif ke tanaman saya harus semprot itu dengan ekoenzim. Dengan itu ya, dicampurkan dulu, dianjarkan dulu dengan air, kemudian kita semprot ke daunnya, insya Allah itu kayak mencuci gitu, jadi nggak tertinggal di situ air hujan itu, sehingga tanaman itu bisa tumbuh dengan baik. Manfaat yang ini bisa kita ambil dari ekoenzim ini, itu untuk merendam buah.
ataupun sayur. Itu bisa untuk menghilangkan pestisida atau sisa-sisa residu gitu ya, seperti pestisida, herbisida, bahan logam, dan sel parasit. Kemudian bisa juga untuk disinfektan, pembersih rumah tangga, misalnya untuk pembersih lantai, atau campuran campuran apa itu pencuci piring, biar piring yang dicuci itu keset. Nah, karena saya suka menanam, sebagai petani saya suka menanam, itu ekoenzim ini bisa juga dimanfaatkan untuk memperbaiki kerusakan pada tanah. Karena tanah pertanian saat ini kan sudah rusak banget ya. Overdosis, bisa dibilang overdosis terhadap penggunaan bahan kimia sintetik. Itu karena petani kita pengen hasilnya bagus, penggunaannya berlebih-lebihan. Pupuk pun berlebihan, padahal yang berlebihan itu tetap nggak baik, karena tanaman itu seperti halnya kita akan mengambil sesuai porsinya saja, sehingga yang tidak terambil oleh tanaman ini kan akan merusak alam, membuat tanah itu keras, rusak, dan sebagainya. Kemudian juga bisa menjadi pengusir hama atau pestisida. Oh ya, sedikit cerita tentang ekoenzim. Kemarin pas saya tuh membuat jamu tanaman ya, kita bilangnya jamu tanaman Bu. Jadi nutrisi yang diberikan ke tanaman kami itu kami menyebutnya jamu gitu ya. Itu karena kami berjamaah, kami bersama-sama. Ketika salah seorang dari kami itu membuat kopi, tidak sengaja tersenggol dengan teman yang lain. Itu tangannya tersiram air yang mendidih itu. Alhamdulillah beliau itu sering bawa ekoenzim. Itu hanya disiram-siram aja gitu Bu di tangannya. Habis 1 botol kayaknya, atau mungkin lebih ya. Itu besoknya saya telepon, saya tanya bagaimana kondisi tangannya gitu. Dia nunjukin tangannya gitu kan. Nggak apa ini tangan saya, alhamdulillah nggak melepuh gitu kan. Ya hanya ada bekasnya sedikit tapi nggak melepuh. Tuh, alhamdulillah. Jadi ekoenzim ini juga bisa menjadi persediaan P3K juga di rumah ya. Jadi kalau nanti mau belajar tentang ekoenzim secara detail yang lebih mendalam lagi, mungkin di PUI mungkin akan kalau bisa mengadakan acara membuat ekoenzim khusus dengan waktu khusus, apalagi kalau offline itu lebih bagus sebenarnya. Karena saya juga baru belajar untuk ekoenzim. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu kompos. Nah, dari yang pertama tadi yang kita lakukan apa tadi? Pertama, kurangi food loss atau food waste, kemudian regrow, dan kemudian juga ekoenzim yang barusan kita bahas. Maka ketika semua dari bahan-bahan sisa limbah rumah tangga kita tadi itu tidak bisa dilakukan untuk yang tadi sudah kita sebutkan, yang kita sudah bahas, maka yang terakhir itu kita komposkan. Ini paling gampang, metode paling gampang itu pengomposannya. Karena untuk ibu-ibu saya nggak akan mengajarkan itu mengompos yang susah, tapi yang paling gampang aja. Kalau di sini disebutkan yang pertama ya disebar ke tanah aja gitu. Memang itu praktis, cuman ini nggak cocok buat buat rumah tangga kita yang mungkin lahannya hanya kecil gitu, karena ini nanti kalau dibuang begitu saja kan pasti akan menimbulkan aroma ya. Ini cocoknya kalau untuk di daerah seperti di desa saya, di kampung saya yang memang orang itu memiliki halaman luas, cukup membuat lubang selebar 1 meter kali 1,5 meter, mungkin kedalaman 50 sampai 100 cm, dah semua sampah itu masukin ke situ Bu. Ntar kalau penuh pindah lagi sebelahnya. Karena ini begitu saja, jadi prosesnya memang agak lama jadinya, tapi itu bisa menjadi kompos yang bagus. Kalau di kampung gitu, seperti ini tadi, disebar di tanah gitu aja, itu udah aman.
Atau kalau tidak, kita bisa kalau di tempat kita yang minim ada tanah gitu ya, kita coba untuk bikin biopori. Dari biopori itu kita bisa masukkan sisa-sisa limbah rumah tangga kita. Apa aja itu bisa masuk ke situ. Limbah biopori, limbah-limbah rumah tangga itu udah masukin aja ke situ di biopori yang kita bikin. Itu kalau musim hujan, kalau ini ya apa namanya biopori itu udah jadi, di situ kan pasti ini Bu, banyak cacing dan mikroorganisme lain. Nah, cacing itu kan dia hidup, dia akan berjalan ke sana kemari gitu, membuat kayak apa namanya jalur gitu ya. Maka ketika musim hujan, air itu akan masuk mengikuti masuk ke lubang biori, kemudian akan mengikuti ini apa jalannya si cacing itu, apa jalan-jalan cacing itu, nanti airnya akan masuk ke situ. Nah, itu kalau sudah penuh bioporinya, mungkin kita bikin lagi. Nah, di tanah yang kita sudah buat biopori itu, insya Allah itu tanahnya bagus. Kita bisa tanam di situ dan insya Allah nggak usah bingung lagi. Misalnya tanam sayur aja yang paling gampang. Itu insya Allah pasti tumbuh dan hasilnya insya Allah bagus. Kemudian ini kompos yang kedua yaitu dengan cara fermentasi. Ini yang biasa saya lakukan di Pondok Gede Bu, di rumah saya, yaitu dengan cara fermentasi. Karena memang halamannya nggak banyak, maka kita pilih yang aman, yaitu dengan cara fermentasi. Ini foto ini, maaf slide selanjutnya. Oke, ini. Ini di sini terlihat itu sampah rumah tangga saya, Bu. Itu saya kumpulin dulu di situ. Ketika saya sudah fermentasi, jadinya seperti ini. Gambar yang di botol ini, bekas air mineral ini. Ada 2. Yang agak bening itu dari sisa sayur dan dedaunan. Kalau yang warnanya agak hitam ini dari sisa buah-buahan. Karena mereka memiliki manfaat yang berbeda, maka di rumah saya menyediakan 2 ember. 2 ember, yang satu untuk ini sisa sayur-sayuran, kemudian yang satunya untuk sisa buah-buahan. Pada fermentasi ini kita melibatkan mikroba. Saya biasanya itu pakai E4. Dulu saya suka pakai E4. Kemudian setelah bertemu dengan guru saya dan komunitas saya itu ada namanya CST ya, jamu sehat tanaman. Masih asing kan ya buat ibu-ibu. Sekalian aja memperkenalkan CST. Jamu sehat tanaman. Jamu sehat tanaman ini memiliki bakteri itu yang udah cukup banyak. Jadi ketika kita lakukan fermentasi itu bisa cepat jadi. Kalau pertama dulu kan saya fermentasi sayur-sayur saya itu atau buah-buahan itu dengan menggunakan E4. E4 itu berarti bakterinya ada 4 ya Bu. Bakterinya ada 4. Kemudian karena saya sudah belajar lebih ini dengan guru saya, menemukan yang bakterinya lebih banyak. Dari fermentasi pembuatan kompos ini, kita akan mendapatkan 2 hasil Bu, yaitu produk yang berupa kompos cair dan kompos padat. Slide selanjutnya, ini cara pembuatan ya, tapi ini karena waktunya saya nggak banyak lagi, jadi saya cepetin aja ya. Kompos sendiri itu kan dalam pembuat kompos rumah tangga. Dari sisa-sisa bahan organik rumah tangga ini mengandung beberapa zat atau senyawa organik yang berasal dari tanaman itu. Mereka memiliki kandungan nitrogen dan kandungan nitrogen sama saya agak lupa itu. Ada 2 kandungan yang tinggi dari sampah-sampah ini. Ini sekilas cara membuat ini ya Bu, kompos cair dulu.
Kalau di sini ada komposter berupa drum, maka kita nggak usah repot. Maksudnya kita nggak usah berpikir itu sulit, harus memiliki komposter gitu, nggak usah. Kita bisa menyediakan ember seperti yang biasa saya pakai di rumah. Ember itu kita bisa beli di toko-toko plastik itu. Ember, kemudian bagian bawahnya itu seperti ini yang ada di gambar ini. Kalau ini dikasih keran, mungkin kita emak-emak nggak perlu ribet, cukup dilubangin aja. Kemudian kita masukkan selang kecil, kemudian kita ikat, kita tutup. Nah, di ember itu kita masukkan tadi dari sisa-sisa regro, sisa-sisa eco engine yang memang nggak bisa dipakai, itu semuanya masuk Bu ke sini. Masuk ke anggap aja bak penampungan kita untuk pembuatan kompos cair ya. Masuk aja semua ke situ. Nah, biar kompos ini bisa cepat jadi nggak harus menunggu lama karena kita juga tempatnya terbatas gitu ya. Jadi kita pengen ini cepat jadi. Kemudian kita perlu itu tadi bakteri. Misalnya gini, setiap hari kita itu kan punya sampah. Udah Bu, masukin aja semua sampahnya ke sini, ke bak penampungan kita. Kalau saya memang memisahkan menjadi dua karena saya punya kebutuhan untuk nutrisi tanaman buah saya dan tanaman sayur. Tapi kalau misalnya di sini ibu-ibu mau campur juga nggak masalah. Ini kita punya satu ember aja. Satu ember ini kita bisa masukkan ini. Pertama air cucian beras. Air cucian beras yang pertama kita masukkan ke ember kita. Kemudian sisa-sisa sama rumah tangga kita masukkan. Kita tambahkan itu 1 kilogram gula merah untuk makanan mikroorganisme yang nanti untuk pengurai ya. Itu kita bisa tambahkan ke situ. Kemudian kita tambahkan aktivator. Aktivator itu ya mikroorganisme pengurai itu. Kita bisa E4, bisa GST seperti yang saya punya. Atau kalau sulit sekali, karena mungkin kalau membeli E4 kan harus banyak ya, 1 botol. Mungkin berat. Udah kita pakai cara yang paling gampang aja. Yaitu kalau kita bangun pagi, sebelum minum, sebelum apapun, kita kumur, kita tampung kumuran kita. Kalau satu rumah itu ada 5 orang misalnya, kita tampung aja itu semua. Kemudian kita masukkan ke bak penampungan sampah kita. Nah, itu air kumur kita itu sudah ada beberapa bakteri pengurai Bu. Dan itu cukup bagus untuk namanya untuk ini mempercepat proses fermentasi. Jadi ini ya Bu, yang perlu kita hati-hati ketika kita membuat kompos cair, itu kita buka tutup, karena sampah kita kan datangnya bertahap ya. Jadi kita pasti buka tutup. Nah, ketika kita buka itu sebaiknya jangan lama-lama Bu. Khawatir yang masuk itu nanti lalat hijau. Kalau lalat hijau itu akan menimbulkan penyakit dan bikin fermentasi kompos kita jadi nggak enak baunya. Tapi kalau yang masuk itu ini lalat yang nanti akan menghasilkan apa namanya maggot, nggak masalah. Jadi kebetulan saya bikin itu 2, semuanya dimagotin Bu. Jadi saya nggak perlu lagi kursus pembuatan maggot karena alhamdulillah dari sampah itu limbah organik yang ada di rumah saya yang saya komposkan, kedua bak saya dipenuhin dengan maggot. Maggot yang ada ini saya manfaatkan juga Bu, untuk ini pakan ikan. Saya ada kolam di rumah. Saya ada ikan lele sama ikan nila. Mereka itu saya kasih makan sebisa mungkin karena untuk konsumsi sendiri saya kan lebih memilih organik ya. Selain saya kasih daun-daunan seperti daun talos itu, maka maggot ini yang dihasilkan dari pembuatan kompos saya itu dimasukin ke situ. Sebenarnya saya agak geli Bu kalau lihat itu apa maggot gitu ya.
uget-uget gitu, gendut, geol-geol gitu, saya agak geli sebenarnya. Cuman kata suami saya, petani masa takut sama begituan, harus berani gitu kan. Aduh, itu deg-degan banget karena suami saya keluar kota gitu, saya kasih makan itu kan harus nyerok gitu ya, kemudian kasih ikan. Agak geli sebenarnya. Tapi untuk maggot ini nggak masalah, Bu. Maggot ini mempercepat proses fermentasi kita dan juga nggak menyebabkan penyakit, insya Allah, kalau maggot. Nah, ini dari komposter kita yang nantinya menghasilkan kompos cair. Ini setelah penuh, kita tutup rapat. Kita tutup rapat, kemudian kita tunggu sekitar 40 hari. Setelah 40 hari, keran yang ada di bawah ini, atau kalau kita tadi bikinnya misalnya pakai kayak selang yang tadinya kita tutup, itu kita ikat, itu kita buka, mulai kita tadahin. Di sini akan keluar cairan. Nah, itu nutrisi cairan ini nih, namanya kompos cair. Ini tuh bagus untuk tanaman kita. Baik nanti mau disemprot ke daun ataupun kita kocor ke tanah, dia bagus banget. Setelah keluar semua cairan dari komposter kita ini kan masih menyisa nih kompos padatnya. Kan nggak semuanya bisa mencair ya, nggak semuanya bisa hancur. Jadi di situ tersisa kompos padatan, sisa dari kompos. Nah, itu kita bisa manfaatkan padatan dari kompos cair ini untuk membuat kompos padat, Bu. Ini gampang juga, gampang banget ya. Oke, yang gambar ini abaikan, ini agak ribet gitu ya. Kita nggak usah pakai yang ribet, kita pakai yang gampang aja. Jadi ampas atau sisa dari kompos cair ini kita campur saja dengan misalnya di rumah kita sudah punya ini ya, kompos yang udah jadi. Udah itu kita campur aja, kemudian semprot sedikit-sedikit dengan E4 atau apalah namanya, aktivator apa yang punya gitu. Kalaupun enggak juga enggak apa-apa, itu dibiarkan saja. Ditaruh di wadah gitu ya, kalau ada ya kayak apa ya, ember atau apa gitu, dicampur sama kompos yang udah jadi. Ini nggak menunggu lama, kira-kira nggak nyampe sebulan itu udah jadi. Nggak nyampe sebulan tuh udah jadi ini, menyatu gitu dengan kompos yang kita kasih untuk campurannya tadi. Oke, untuk pengomposan selesai, kita lanjut dulu. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya mungkin ya. Oke. Ini kegiatan saya, Bu, kegiatan saya bersama teman-teman komunitas saya. Jadi sebelum saya akhiri pemaparan saya berharap setelah acara ini kita itu akan memiliki komunitas yang bersama-sama kita akan beramal soleh, sehingga kita juga bisa berperan dalam kelestarian lingkungan. Misalnya ini komunitas petani sehat Lubung Bumi Sejahtera. Di sini isinya itu ada artis juga, Bu. Ada beberapa artis yang sudah ikut ya, karena mereka udah sadar dengan makanan sehat itu tadi, ikut di situ. Dan ada timnya dari Dr. Zaidul Akbar yang juga dikirim untuk pelatihan juga. Jadi kita sudah mulai berusaha untuk menjadi petani mandiri. Kalau selama ini kita hanya menunggu kalau tanam itu harus menggunakan bahan kimia sintetik, herbisida, dan sebagainya, maka dengan menjadi petani mandiri, insya Allah aman, Bu. Dengan mahalnya harga yang ada saat ini terhadap pupuk itu, kita nggak lagi risau gitu ya, nggak lagi risau kita. Kemudian kalaupun maaf ini cerita sedikit tentang komunitas saya ya. Kalaupun kita memiliki hasil pertanian kita kan memang sudah kita arahkan semuanya untuk ke organik. Cuman kami menyebutnya hasil atau produk kami itu sebagai produk sehat gitu ya, Bu. Misalnya kayak beras, kita sebutnya beras sehat, bukan beras organik. Kayak buah juga begitu, kita menyebutnya buah sehat, sayur sehat gitu.
karena kita masih takut dengan kata organik karena itu harus memiliki sertifikat. Jadi dengan komunitas itu kita akan lebih mudah untuk melakukan sesuatu hal, karena kalau sendirian itu berat. Dan alhamdulillah saat ini saya sudah mengembangkan pertanian organik di desa saya dengan menanam beberapa jenis tanaman buah seperti alpukat, matoa, jeruk, padi, kacang tanah. Itu insya Allah saya sudah melakukan semuanya dengan organik. Awal tanam memang sedikit ini Bu, ada yang ngomong banyak lah macam-macam gitu. Cuman karena niat kita adalah melestarikan alam, memakmurkan bumi, ya insya Allah saya bismillah aja. Dan alhamdulillah setelah melihat tanaman saya, itu beberapa tetangga itu sudah mulai merapat. Yang tadinya, iya tanam kok nggak pakai, maaf disebut gini aja ya, pupuk kimia lah gitu, atau bahan kimia sintetis untuk herbisida. Herbisida itu ini obat untuk mematikan gulma. Dan itu sangat berbahaya Bu sebenarnya. Kalaupun kita nggak pakai pupuk kimia, tapi kita pakai herbisida. Herbisida ini karena murah. Jadi untuk petani ini banyak sekali dipakai. Karena kalau kita menggerakkan orang untuk menyiangi itu lumayan, harganya lumayan. Karena kita ada tenaga yang perlu kita bayar. Tapi kalau pakai herbisida itu sebenarnya cukup murah. Nah, dengan semprot-semprot gitu, paling kalau 1 hektar butuh 3-4 botol, kata teman saya, itu udah beres. Dan harganya murah, paling 80, nggak nyampe 100.000 gitu. Cuman itu tuh berbahaya, karena kalau terserap oleh tanaman yang ada di situ, maka kita udah otomatis makan racun dari herbisida itu. Kemudian saya juga ada komunitas menanam di Salimah, alhamdulillah. Saya ini bersama teman-teman sudah mulai melakukan pemilahan sampah juga. Jadi saya berharap setelah acara ini kita ada komunitas di mana kita akan saling support satu sama lain. Kita akan bersama-sama mencari pahala, walaupun mungkin itu hanya kecil, hanya dengan mengumpulkan sampah misalnya, tapi dampaknya insya Allah luar biasa. Karena kalau kita menanam di rumah kita, Bu, rumah kita hijau, itu sebenarnya lingkungan lingkungan kita, sekitar kita, itu juga mendapatkan hasilnya, mendapatkan manfaatnya. Kenapa? Karena oksigennya itu, oksigen dari tanaman-tanaman ini. Jadi saya berharap semoga nanti kita bisa terus berkelanjutan untuk melestarikan alam kita. Kiranya sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf atas khilaf dan keterbatasan saya dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemaparan yang padat ya, padat bergizi, insya Allah syarat ilmu, alhamdulillah. Di dalam room chat ada pertanyaan yang apabila saya rangkum pertanyaan itu, saya bacakan bahwa Bunda Anif izin bertanya, berapa perbandingan air dan ekoenzim untuk penggunaan pengusir hama? Dan di kebun rumah ada banyak keong dan kutu putih di bawah daun, apa bisa menggunakan ekoenzim? Itu pertanyaan dari Ibu Nur Safia. Beliau juga menanyakan. Saya langsung jawab aja, takut lupa. Ya. Lalat, ditambah sedikit saja. Lalat jenis apa yang bisa menghasilkan maggot? Oke. Untuk Bu Fia ya, pertanyaan Bu Fia, perbandingannya. Perbandingannya itu kalau satu tutup botol apa itu air mineral, kira-kira airnya 1 liter Bu. Jadi itu kita campur, kemudian kita semprotkan aja ke bagian tanaman yang terkena hama. Usahakan sih menyemprotnya itu di pagi hari atau sore hari di bagian yang terdapat hama.
Tapi kalau untuk menutrisinya saja itu semprotkan dari bagian bawah daun. Karena stomata daun itu ada di bawah daun, sehingga kita nyemprotnya dari bawah. Selain nanti menjadi pengusir hama, insya Allah juga bisa menjadi nutrisi buat tanaman itu sendiri. Misalnya 1 tutup botol tadi kita campur dengan 1 liter, setengah liter aja Bu, setengah liter air, kemudian kita semprotkan. Gitu Bu. Yang kedua, lalat apa? Lalatnya itu teman-teman menyebutnya BASF ya, atau lalatnya tuh warnanya hitam Bu, nggak kayak lalat sih sebenarnya. Dia ramping gitu, warnanya hitam. Nah, dia itu yang menghasilkan maggot. Kalau maggot ini tuh nggak berbahaya buat kita. Sebenarnya itu membantu kita ya untuk mengurai sampah-sampah yang ada di rumah kita juga. Kemudian juga tadi seperti yang katakan untuk nutrisi. Gelas naralit mah. Lalatnya beda, bukan lalat hijau yang gede ataupun lalat abu-abu yang gede, bukan. Lalatnya itu warnanya hitam, badannya agak ramping gitu. Ya. Itu aja. Dipersilakan ibu-ibu yang masih ingin bertanya untuk Raisen. Masih ada waktu kita. Silakan. Alhamdulillah, rupanya memang sudah tinggal praktek saja ini ya, Ibu Anif. Jadi semangat. Iya, ini ada yang bertanya, Umi. Ada yang bertanya ya. Ada yang bertanya, ini kayaknya di chat ya. EM4 itu apa? Ya. Oh, tapi udah ada yang jawab tuh. Bu Danistia udah menjawab. Ya betul, itu EM4 itu banyak dijual di tukang-tukang kebun ya. EM4 berarti di situ ada 4 bakteri. 4 bakteri pengurai. Jadi itu. Ya ini udah ada yang jawab. Kemudian pembuatan kompos yang ditimbun jaraknya harus berapa jauh dari sumber air minum? Kita nggak akan menimbun di tanah langsung, Bu. Tapi sebaiknya itu kita ini kan, maaf kalau kita tinggal di kota itu ya maaf, kayak saya ini halamannya kan nggak gede ya, jadi sebaiknya pakai apa ya, penampung gitu loh, kayak ember yang panjang atau apa, atau mungkin apa ya, kayak karung atau apa gitu, tapi nanti kita tutup rapat. Jadi setelah 20-30 hari itu kan akan menjadi kompos. Jadi nggak akan masuk ke sumber apa air kita, nggak akan. Lagian dia itu nggak nyampe dalam sih, nggak nyampe dalam. Kalau di kampung memang dibuat kayak yang tadi saya bilang, apa itu lubang untuk menaruh, membuang sampah gitu ya. Itu jaraknya memang jauh kalau itu dari sumber air. Tapi ini nggak masalah karena yang kita tampung itu kan bukan sampah anorganik yang berbahaya, Bu, tapi dia adalah sampah organik, sisa-sisa limbah rumah tangga yang memang insya Allah aman gitu ketika sudah terfermentasi. Baik. Ada satu pertanyaan lagi dari Ibu Ilisha. Budidaya maggot apakah membutuhkan area yang luas? Enggak, Bu. Pengalaman yang sudah terjadi di rumah saya itu malah pakai itu tadi yang saya katakan apa, ember ya. Ember yang saya gunakan untuk kalau di rumah saya ini pakai ukuran berapa ya itu? Kayaknya sekitar 15 liter deh, ukuran 15 liter sama 50 liter. Pakai itu aja bisa. Jadi enggak memerlukan area yang luas. Toh ini lalatnya juga bukan lalat yang berbahaya buat kita. Jadi kita taruh aja di bagian belakang rumah kita, atau kalau halaman depannya luas ya ditaruh aja di halaman depan, cuman jangan terkena sinar matahari langsung biar apa si maggot ini pertumbuhannya lebih cepat. Kalau mau memperbanyak maggot sebenarnya maggot yang sudah ada di
Mbak, saya itu seperti penampungan saya itu nggak perlu ribet lagi, itu berkala sekitar seminggu sekali apa 2 kali itu saya masukin aja tuh kayak sisa sayur, sisa buah itu saya masukin ke situ. Itu jadi makanan mereka dan mereka udah berkembang biak di situ. Jadi banyak. Alhamdulillah dari pertama sampai sekarang itu udah berapa lama ya itu ada terus itu maggot itu nggak habis-habis ibaratnya. Padahal kita udah kasih makan ke ini ya apa ikan. Tapi ya itu berharap yang datang ke sampah kita itu memang lalat maggot yang menghasilkan maggot bukan lalat hijau ya. Karena kalau lalat hijau kan nggak bagus buat kompos kita. Ya, itu aja. Baik, alhamdulillah. Sekitar 1 jam kita sudah menyimak bersama pemaparan dari Ibu Anif Hayati. Dilanjutkan dengan tanya jawab. Sebelum saya menyudahi, saya sedikit memiliki catatan. Ada 4 hal yang dapat dilakukan dalam daur ulang sampah organik di rumah kita, yaitu mengurangi food loss dan food waste, kemudian regrow, yang ketiga ekoenzim, yang keempat adalah membuat kompos padat dan cair. Terakhir, Ibu Anif menganjurkan untuk praktek, karena kalau praktek sendiri itu lebih repot ya. Lebih baik adalah membentuk satu komunitas, berteman, maka insya Allah akan lebih mudah. Insya Allah ke depan ini bisa kita bentuk komunitas-komunitas untuk pengelolaan sampah, apapun namanya juga peduli lingkungan, sebagaimana yang dilakukan oleh saat ini adalah wanita PUI sedang menyelenggarakan gerakan nasional untuk ini. Baik, saya akhiri. Nomor HP-nya Ibu belum. Kalau di slide saya itu ada nomor HP-nya ya Bu, yang di bawah. Atau mau dicatat boleh Bu nomor HP saya? Atau saya ketik aja ya di chat ya? Ya. Oke, coba saya ketik di chat ya. Sebutin aja Bu, HP-nya Bu. Oh ya oke, saya sebutkan aja Bu. 0823 Ya. 0823 1044 1044 2606. 2606. Ibu gimana? Ibu siapa Bu? Ibu Anif Ruhul Hayati. Ibu Ani. Anis. Iya. Dari Kemudian PUI, Bu. Gimana? Dari mana Ibu Anis? Saya dari Pondok Gede, Bu. Saya dari Pondok Gede. Organisasi saya dari PUI. Saya aktif di Salimah. PUI. Saya aktif di Salimah. Kerjasama yang baik, insya Allah. Jadi kita menghadirkan Ibu Anif ini dari penggiat dari Salimah Menanam, insya Allah Ibu. Oh iya, kalau yang mau mungkin tadi nggak ini ya di sini. Kalau yang mau lanjut ke IG saya ada IG home farming, home kecil semua, home_farming. Kemudian kalau di Facebook saya ada Anif Hayati. Nah itu di situ saya sering share tentang menanam, Bu. Ya. Oke. Banyak terima kasih kepada Ibu Anif Ruhul Hayati atas pemaparannya yang luar biasa, padat, bergizi, insya Allah dalam waktu 1 jam ini. Baiklah, saya menyudahi pemaparan dan tanya jawab yang disampaikan oleh Ibu Anif. Saya selaku moderator mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada moderator
Ibu Rita Juniarti dan juga tentunya kepada pembicara kita, Ibu Hanif. Apakah suara saya terdengar? Terdengar lembut, Kak. Ya, baik. Ya. Untuk selanjutnya, tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari pemateri yang sangat luar biasa, bisa dibilang A sampai Z ya, tentang bagaimana kita menghadirkan rumah yang minim limbah, yang tentunya ini juga bisa dilakukan di institusi lain seperti misalkan di sekolah, pondok pesantren dan sebagainya. Karena memang acara hari ini adalah menjadi bagian dari Road to Gerakan Nasional PUI Peduli Lingkungan, yang menjadi bagian dari webinar yang telah kami laksanakan selama 3 kali untuk menuju upaya untuk membangkitkan kesadaran tentunya, dan juga bagaimana supaya para ibu-ibu khususnya para wanita PUI dan juga bergandengan tangan dengan ormas lainnya bisa menjadi para pejuang lingkungan yang bisa bersama-sama mempedulikan sekitar kita dan juga menjaga bumi, tentunya dari hal-hal yang merusak seperti limbah yang terdiri dari sampah yang kita makan, baik berupa organik maupun anorganik, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya kita akan ada pengumuman. Sebelum acara tutup, kita akan ada pengumuman. Bagi para peserta diharapkan tetap berada di dalam ruangan karena kita akan memutarkan sebuah video yang berisikan program PUI Peduli Lingkungan untuk terutama klaster sekolah yang akan di-launching pada bulan Juni 2022. Mungkin boleh diputarkan videonya pada operator. Ya, sambil menunggu. Acara launching gerakan program PUI Peduli Lingkungan ini akan dilaksanakan mengambil kesempatan pada bulan Juni 2022 dikarenakan pada awal Juni, tepatnya tanggal 5 Juni akan ada peringatan Hari Bumi. Karena itu kami mengambil momen tersebut sebagai batu loncatan untuk melaksanakan launching Gerakan Nasional PUI Peduli Lingkungan. Apakah sudah bisa diputar videonya pada moderator? Maaf, kepada operator maksud saya. Sudah bisa? Belum? Ya. Belum muncul ya? Muncul, Ya. Mungkin masalah jaringan ya. Baik, saya akan berikan satu narasi bahwa webinar yang telah kami laksanakan ada 3 kali. Yang pertama pada bulan November 2021, waktu itu melaksanakan webinar dengan tema memilah sampah dan bank sampah. Kemudian dilanjutkan dengan webinar kedua pada bulan berikutnya, yaitu pada Desember 2021 mengenai daur ulang sampah anorganik beserta beberapa contoh pengolahan sampah anorganik sehingga dapat di-reuse atau digunakan ulang ataupun di-recycle seperti itu atau didaur ulang. Kemudian pada hari ini telah terlaksana webinar dengan tema daur ulang sampah organik yang mengambil tema mengenai rumah minim limbah yang dilaksanakan pada Februari 2022. Tayangan-tayangan ini dapat disaksikan kembali oleh para hadirin, yaitu para undangan dan para peserta sekalian melalui kanal YouTube. Selanjutnya akan dilaksanakan sosialisasi ke sekolah-sekolah PUI yang pada beberapa kesempatan yang lalu dari PP Wanita PUI telah bergerak untuk menjalin kerjasama dan juga mengunjungi beberapa sekolah PUI yang tersebar di berbagai wilayah di baik Jakarta maupun Jawa Barat, yang kami minta untuk bekerja sama, menjalin kerjasama dalam upaya menjadikan sekolah-sekolah tersebut sebagai titik awal untuk menjadi klaster sekolah bagi Gerakan Nasional Wanita PUI Peduli Lingkungan. Baik, apakah bisa ditampilkan fotonya?
Belum bisa ya? Baik, tidak apa-apa. Lanjut. Baik, bagi para hadirin sekalian, kami ucapkan terima kasih karena sudah menghadiri acara hari ini. Tapi sebelum itu, saya ingin berfoto bersama, ya, berfoto bersama para peserta. Boleh untuk dibuka kameranya dulu. Baik, sebelum acara kita tutup, kita berfoto bersama. Ya, masih saya tunggu. Dipersilakan untuk membuka kameranya. Ya, baik, sudah siap? Kepada host atau operator, boleh diambil gambar untuk halaman pertama. Baik, lanjut ke halaman kedua. Dan ketiga. Baik, alhamdulillah semuanya sudah difoto ya, Ibu-ibu. Alhamdulillah dengan demikian berakhirlah rangkaian acara webinar sesi ketiga Rumah Minim Limbah Gerakan Nasional PUI Peduli Lingkungan pada hari ini, hari Sabtu 5 Februari 2022 yang dilaksanakan oleh pimpinan pusat wanita PUI. Saya selaku MC akan memimpin doa penutup. Mari kita tutup dengan membaca istighfar bersama-sama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah tepat dengan terdengarnya kumandang azan untuk wilayah Jawa Barat ya. Alhamdulillah kami dari panitia mohon maaf jika selama acara ini banyak sekali kekurangan, baik itu kendala teknis ataupun sebagainya. Acara pada hari ini dapat diputar ulang melalui YouTube yang dapat disaksikan. Nanti jika memerlukan informasi linknya dan sebagainya bisa ditanyakan kepada pengurus PUI terdekat. Baik. Terima kasih untuk seluruh undangan dan juga partisipan yang telah hadir pada kesempatan siang sampai dengan sore hari ini. Saya MC Mariam Zaharis pamit undur diri dan mohon maaf atas salah-salah kata sepanjang acara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira Baik, izin lab.